Churchill itu seorang tokoh politik dan pengarang dari Inggris yang paling dikenal sebagai Perdana Menteri Britania Raya pada Perang Dunia Kedua. Beliau pernah berkata, apa yang Anda ketahui tidaklah penting. Apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda ketahuilah yang jauh lebih penting. Ya. Apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda ketahuilah yang jauh lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Richard Afandi, praktisi hipnoterapis, Ketua DPC Kota Bogor untuk Prahipti. Dan kali ini kita akan berbincang langsung dengan pakar hipnoterapi sekaligus komplementer, yaitu Pak Hanung Prasetya, yang akan berbagi bagaimana kiat-kiat dan caranya langkah-langkah mengurus surat izin praktik hipnoterapi, atau dalam hal ini yang disebut STPT. Oke, langsung saja kita simak. Check it out. Udah, Mas. Nah, ini praktisi yang luar biasa juga. Beliau ini praktisi perawat juga, praktisi psikologi juga gitu ya. Praktisi komplementer juga. Keren ini, luar biasa. Jadi yang tadi pertanyaan tentang keperawatan yang saya sempat lewat-lewat nanti akan dibacakan kembali gitu ya. Yang pertanyaan terkait komplementer juga nanti bisa dibahas oleh Mas Hanung. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Hanung. Ini nama gelarnya panjang sekali Mas Hanungnya, luar biasa ini pencapaian. Terima kasih Mas Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih untuk kesempatannya pada sore hari ini. Saya diizinkan berbagi dengan teman-teman Prahipti. Meskipun penyelenggaranya dari Bogor, tapi ternyata pesertanya dari seluruh Indonesia. Ini luar biasa, ini Gus Mun dengan Mas Richard ini luar biasa. Baik, sebelum berbagi pengalaman, sedikit saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hanung Prasetya, itu ada dalam layar monitor. Pekerjaan saya sehari-hari adalah Ketua Jurusan Akupuntur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Ini satu-satunya sekolah akupuntur di Indonesia milik pemerintah. Dan ini yang sebagian kita adopt untuk menyusun SKL di Prahipti. Saya juga dosen tamu di Pasca Sarjana di 11 Maret dan juga di Undip. Kemudian saya seorang praktisi dan trainer terapi holistik sekaligus owner di Geraha Sinergi Holistik. Saya menyelesaikan pendidikan S3 di bidang pemberdayaan dengan peminatan pemberdayaan pikiran bawah sadar. Promotor saya itu mantan rektor UNS, seorang psikiater, kemudian pengujinya ketua program studi dokter spesialis jiwa, Prof. Aris, dan satunya juga wakil dekan 1 psikologi UGM, Prof. Wartarini. Saya sudah menulis beberapa buku, kemudian saya memiliki 9 hak cipta, di antaranya teknik menghipnotis dengan menekan titik-titik akupuntur. Dari 361 titik akupuntur, ada 13 di antaranya punya fungsi untuk menghipnotis. Kemudian juga saya barusan meluncing Hanung Holistic Breastfeeding, yaitu bagaimana kita memadukan ilmu kedokteran barat dan kedokteran timur untuk melakukan relaksasi, ya, untuk meningkatkan produksi ASI. Saya juga praktisi pelangsingan yang mampu menurunkan berat badan seketika tanpa obat, tanpa beli produk, tanpa diet. Baik, Bapak Ibu, oh ya, saya juga Ketua DPC Surakarta Sukoharjo di Jawa Tengah ya, karena anggotanya belum banyak, sehingga kita gabungkan. Saya bersama Pak Riki Eraliudianto mengurus ini, tapi terus terang juga belum maksimal. Oke, Prahipti tadi sudah disinggung. Ya, sudah disinggung banyak. Prahipti perkumpulan praktisi hipnosis dan hipnoterapi Indonesia. Perkumpulan praktisi hipnosis dan hipnoterapi Indonesia. Ya, saya katakan pilihan Bapak Ibu benar. Ya, pilihan Bapak Ibu benar kalau bergabung di sini. Kenapa? Ada sebenarnya perbedaan terminologi kata. Hipnosis itu ilmunya hipnosis. Hipnotis itu orangnya. Psikologi itu ilmunya. Psikolog orangnya.
psikiatri itu ilmu kedokteran jiwa. Psikiater orangnya. Nah, hipnosis adalah ilmunya. Hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Nah, hipnoterapi adalah hipnosis yang digunakan untuk terapi. Kalau hipnoterapis adalah orang yang melakukan terapi menggunakan hipnosis. Jadi, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara semua bergabung di sini niatnya untuk melakukan hipnoterapi, itu benar. Ini kata Mas Ferdian tadi, betul ya. Pilihan Bapak Ibu benar ya. Betul. Karena pengen melakukan hipnoterapi. Organisasinya ya harus organisasi hipnoterapi. Tapi kalau Bapak Ibu mau hanya pengen melakukan hipnosis, ya bisa di organisasi yang hanya hipnosis. Baik, Prahipti tadi sudah disampaikan, saya hanya ingin mengulang sedikit, ini bisa dilihat sebenarnya di ADART, organisasi profesi hipnoterapis yang tercatat sebagai mitra resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini bernaungnya di Dirjen Pelayanan Kesehatan Tradisional. Direkturnya baru, Direktur yang Kestrat, Ibu Dr. Windra Waworuntu, nanti tanggal 29, kebetulan saya bersama beliau juga ada acara, mengisi sebuah acara, yang tadi dikatakan itu sebelumnya adalah Dr. Ina, sebelumnya lagi Ibu Mernawati. Prahipti berhak menerbitkan surat rekomendasi praktek hipnoterapi di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui mekanisme uji kompetensi dan sidang profesi sebagai bentuk keseriusan dan profesionalisme para praktisi dalam menjalankan profesinya. Dan Prahipti tadi sudah disampaikan Pak Sidney dan Mas Yuli tadi, ini dirancang untuk menjadi payung bersama. Payung seluruh praktisi hipnosis dan hipnoterapi di Indonesia dengan program kerja Tanata, mendata, membina, dan menata. Nah, ditata supaya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prahipti ini juga sudah disiahkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ikuti Prahipti itu secara hukum resmi. Ya, Prahipti didirikan dengan Akta Notaris Nomor 54 oleh Notaris Neti Maria Mahdar, dan ada SK keputusan dari Menkumham seperti dalam layar monitor, bisa Bapak Ibu lihat. Ya. Nah, saya ingin berbagi mengenai bagaimana mengurus izin praktek. Bapak Ibu, saya sampaikan saya ini orang yang sangat sibuk. Tapi mengurus izin praktek ini saya sengaja. Saya ingin mengurus sendiri. Memang saya sengaja. Saya pengen ngitung berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan. Dan akhirnya ngurusnya ya selonggarnya saya. Tapi ternyata mudah kok Bapak Ibu. Mudah. Ya, mudah sekali. Izin praktek ini penting Bapak Ibu. Nanti kita banyak diskusi, mungkin Bapak Ibu ada yang psikolog, ada yang sarjana psikologi, ada yang perawat ya. Kebetulan saya memiliki pendidikan formal sebagai praktisi akupuntur, saya ketua jurusan akupuntur. Kemudian juga pendidikan sarjana psikologi dan master psikologi. Kemudian saya juga seorang sarjana keperawatan. Saya bersama Pak Nadi Abdul-Yadi tadi ikut di HPHI. Kebetulan saya wakil ketua HPHI itu Himpunan Perawat Holistik Indonesia. Nah, izin praktek ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Terlindungi secara hukum jika ada masalah. Kita tidak mengharapkan ada masalah ini, tetapi namanya orang kalau prakteknya laris, kalau ada yang nggak suka, ini yang bahaya. Dan yang pasti melakukan praktek secara legal. Legal secara hukum negara. Ini hukumnya wajib. Kalau kita prakteknya legal, berarti kita mendapatkannya juga legal, halal. Kita makan, kita berikan ke keluarga kita juga halal. Karena apa? Legal. Nah, payung hukum, ya, payung hukumnya tadi sudah disebutkan, ya, ada yang Permenkes nomor 1109 tahun 2007, penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan, yang diantaranya disebutkan intervensi tubuh dan pikiran. Bapak Ibu, nanti materi ini kita sharekan ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian, ini yang pasal 9, bisa dilakukan di rumah sakit ya. Saya sendiri sebagai praktisi sering dapat rujukan dari dokter, baik penyakit dalam, oksim sering ya, sering sekali. Kemudian peraturan pemerintah
nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional, bisa diunduh nanti di internet ya. Ini bisa diunduh. Nah, bagaimana langkah demi langkah mengurus izin praktik hipnoterapis bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki latar belakang tenaga kesehatan? Karena apa? Hipnoterapi itu ada dalam kompetensinya seorang ahli jiwa, psikiater ada. Psikiater nggak perlu mencari izin menggunakan STPT. Psikolog juga ada. Ya, perawat, iya. Dalam keperawatan memang ada dalam Niknok Nanda keterampilan yang menggunakan hipnoterapi, tetapi masih terbatas biasanya untuk mengelola nyeri, Bapak Ibu. Mengelola nyeri dilakukan di rumah sakit. Kalau dia praktek mandiri juga seperti itu. Di keperawatan tidak diajari sampai bagaimana mengelola bereaksi, melakukan tindakan hipnoterapi, tidak. Biasanya kalau di psikologi ada hipnotis 5 jari. Itu sangat sederhana sekali, biasanya untuk relaksasi dan sebagainya. Ya tidak sedalam kalau kita belajar di luar. Ya. Jadi ini nanti mungkin di tiap kabupaten kota ada yang berbeda, tapi perbedaannya saya yakin hanya sedikit, karena aturannya nasional. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, ketika kita mau mengurus ini, langkah pertama ya, kita harus ke Pak RT. Ini saya yakin sama ya, minta surat pengantar pengurusan izin usaha dan domisili ke RT. Setelah dari Pak RT ke RW. Syaratnya sederhana, hanya kartu keluarga. Saya mengurus ini dalam waktu 1 sore. Kebetulan saya WA dulu, beliau ada, Pak, saya mau mengurus ini. Gitu. Oh ya, udah datang, selesai. Kemudian langsung ke Pak RW, karena sudah janjian ada, langsung selesai. Ya, selesai. Gratis. Gratis. Di tempat saya gratis. Ya. Jadi meminta surat pengantar untuk mengurus izin usaha dan domisili. Oke, sudah dapat surat pengantar dari Pak RT, Pak RW. Itu biasanya hanya 1 surat, tapi diketahui Pak RW. Kalau kita sudah punya, Bapak Ibu, langkah kedua, berdasarkan surat pengantar Pak RT, ya RT dan RW tadi, maka kita ke kantor kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan domisili seperti ini. Jadi di surat keterangan domisili sudah ada formnya, di kelurahan sudah ada, ya, yang bertanda tangan di bawah ini siapa-siapa menerangkan dengan sebenar-benarnya. Ya, kita mau punya usaha kalau di luar nakes, ya, untuk STPT namanya Panti Sehat kalau di Solo. Saya yakin sama ya, Panti Sehat. Apalah namanya ini nggak penting, wong kita di luar hanya masang nama, saya di luar hanya masang nama Sinergi, nggak masalah. Pasien nggak akan merisaukan itu kok, dia yang penting datang, di treatment, sembuh, selesai. Ya, selesai. Nama Panti Sehat, klinik dan sebagainya nggak penting, karena kalau klinik itu beda. Klinik Pratama ngurusnya beda lagi. Kalau kita yang non kesehatan, milihnya Panti Sehat. Ya, Panti Sehat ada. Satu hal lagi saya lupa, tempat praktek harus terpisah dengan rumah tinggal. Tempat praktek harus terpisah dengan rumah tinggal. Ya, itu aturan seperti itu. Oke, kita ke kelurahan. Waktu itu saya ke kelurahan, kebetulan juga sebentar saja selesai, antrinya nggak banyak, nggak ada 1 jam waktu itu, sudah ada formnya, hanya memasukkan namanya, berdasar pengantar dari Pak RT tadi, ya, nama ya, kita sudah siap pasti nama, ya. Kita mendapatkan surat keterangan domisili, ya seperti ini. Oke, kalau sudah, kita ke puskesmas, gampang kok. Kebetulan kami kelurahan dan puskesmasnya satu komplek ya. Di puskesmas kita akan mendapat surat pengantar untuk mendapatkan STPT, surat pengantar penyehat tradisional. Ya, formnya ada nanti. Kalau puskesmasnya belum tahu, kita bisa beri contoh ya. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini nama dokter ini sebagai kepala UPT puskesmas, dengan ini memberikan surat pengantar penyehat tradisional untuk nama siapa, pendidikan formalnya apa, ya, nomor telepon, alamat rumah, alamat, dan juga nanti cara perawatannya apa. Oh, pakai keterampilan. Ya, mereka nyebutnya pakai keterampilan, tidak masalah. Ya, metodenya disebutkan hipnoterapi. Oke, kita sudah punya surat keterangan domisili dan surat pengantar penyehat tradisional. Surat keterangan domisili tadi dari kelurahan, yang untuk mendapatkannya kita perlu surat pengantar dari RT RW. Kemudian
kita ke puskesmas, kita mendapatkan surat pengantar penyiar tradisional. Setelah itu, Bapak Ibu, kita ke dinas kesehatan. Ceng, 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 ceng. Di dinas kesehatan, yang harus dibawa satu, surat keterangan domisili dari kelurahan tadi ya, surat pengantar penyehat tradisional dari puskesmas, ya, fotokopi KTP, pas foto kita 4x6 sebanyak 4 lembar, ya. Ini yang kadang berbeda-beda itu di pas foto ya, ada yang hanya 2 lembar, ada yang 3 lembar, tapi sekali cetak biasanya kan pas foto 4x6 tidak hanya 1 lembar ya. Dan surat pengantar dari Prahipti, ini penting sekali. Tanpa surat pengantar ini nggak bisa, pasti ditanya. Saya ulangi ya Bapak Ibu, surat keterangan domisili dari kelurahan, surat pengantar penyiar tradisional dari puskesmas, fotokopi KTP kita, pas foto kita, surat pengantar dari Prahipti. Kita lihat seperti apa bentuknya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah bergabung dengan Prahipti, nanti sudah ujian kompetensi dan sebagainya, ya nanti akan mendapatkan surat rekomendasi seperti ini. Ya, surat rekomendasi ini saya baca berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan. Nanti juga kalau sudah ikut uji kompetensi ada sertifikat kelulusan, ya sebagai instruktur atau sebagai hipnoterapis profesional. Ini yang ditanyakan Bapak Ibu, ditanyakan nanti di dinas kesehatan, rekomendasi dari asosiasi sejenis ini. Tanpa ini tidak bisa. Ya, ini yang penting ini. Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum, beliau Bapak Dr. Marty Susanto, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Nah, kemudian dinas kesehatan tadi yang kita bawa, ya, maksud saya dinas kesehatan tadi akan mengeluarkan surat terdaftar penyihat tradisional. Ini tidak bisa sehari Bapak Ibu, kita datang, kita serahkan, waktu itu saya bawa sendiri, sengaja. Kemudian, oh ya diterima, ya Pak terima kasih diterima, kami akan lakukan survei, mereka akan survei. Biasanya kalau di Solo itu 2-3 hari sudah dilakukan, sepanjang nggak sibuk petugasnya, disurvei, dilihat apakah tempatnya memenuhi syarat atau tidak. Karena kita akan melayani masyarakat secara profesional, harus ada standarnya. Kita tunjukkan waktu itu tempatnya, kemudian metodenya, alat-alatnya, itu ada. Itu nanti rinci dalam proposal ada. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Jadi Dinas Kesehatan mengeluarkan surat terdaftar penyihat tradisional. Nih, bentuknya seperti ini. Jadi, cara perawatan hipnoterapi, bahan tidak ada, alat alunan musik misalnya. STPT hanya berlaku selama 2 tahun sejak diterbitkan. Ya, hanya berlaku 2 tahun. Oke. Kita lanjutkan. Setelah punya STPT, kita menuju DPMPTSP. Apa itu DPMPTSP? Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Surakarta. Ini izinnya nasional, syarat izinnya. Namanya panti sehat Bapak Ibu. Ya. Nanti supaya Bapak Ibu kalau punya tempat usaha itu sah, ya, ada beberapa syarat, yaitu pertama surat permohonan kepada Kepala DPMPTSP setempat, ya. Yang kedua fotokopi KTP pemohon, yang ketiga fotokopi akte pendirian, ini kalau badan usaha, ya. Profil panti sehat atau proposal. Nanti kalau untuk anggota Prahipti saya berikan, saya sudah bincang-bincang tadi WA-an dengan Coach Gusmun, ya. STPT, ya. Kalau yang praktek 4 orang ya 4 orang masing-masing, ya. Ini. Kemudian surat keterangan domisili dari kelurahan setempat. Kalau kita mau memperpanjang, izin asli harus dibawa. Ya. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini sudah ada standar pelayanannya, maksimal izin dikeluarkan selama 6 hari. Maksimal sudah dikeluarkan. Waktu itu, saya memasukkan bulan Juli, terus karena kesibukan dan sebagainya, baru kemarin saya ambil. Ini kalau Mas Richard nggak ngingetin juga nggak saya ambil, ya. Kenapa? Karena praktek saya itu, yang saya sendiri, itu janjian. Ya, waktunya saya harus bisa, klien harus bisa. Nggak bisa klien tiba-tiba datang ya, karena kadang saya pulang kerja udah sore, kadang klien juga ke kantor dan sebagainya. Ini.
Jadi baru kemarin, tapi sebetulnya prosesnya 6 hari selesai. Syarat pertama ya, saya ulangi Bapak Ibu. Tadi syarat pertama kan surat permohonan kepada DPM PTSP. Ini sudah ada Bapak Ibu, sudah disediakan Bapak Ibu. Gratis. Saya ngurus ini gratis. Ya. Bahkan bayar parkir pun tidak. Kebetulan di Solo di kantor pemerintah tidak ada parkir ya. Hanya di puskesmas itu ada ya, tapi tidak masalah. Semua gratis, gratis, benar gratis. Nah, formulir permohonannya ada ya. Ada, tinggal mengisi, dikasih meterai lah. Meterai ini kita modal 6.000. Sudah, gampang sekali ini. Setelah ini, fotokopi KTP. Ya, KTP pasti punya. Ya. Kalau KTP-nya belum aktif, harus diaktifkan. Ini mudah sekali. Syarat ketiga, nah ini Bapak Ibu. Kalau upaya Bapak Ibu bentuknya badan usaha kayak punya saya bentuk yayasan. Ya, saya bentuk yayasan dulu namanya Sinergi Menhat, saya ganti menjadi Sinergi Berjaya. Ya kita sertakan aktanya, ya akta pendiriannya kita sertakan. Tapi kalau tidak, nanti bisa didiskusikan dengan petugas dari BPTMSP, ya. Kalau tidak perlu ya nggak masalah. Ya, ini karena untuk mengurus yayasan yang saya ini kebetulan dari Menteri Kumham agak mahal kalau di Solo kemarin 3,5 juta atau lupa saya 3 juta ya, karena saya punya beberapa usaha sih ya, jadi ini saya jadikan satu. Kemudian syarat keempat Bapak Ibu, proposal profil panti sehat ya. Profil panti sehat nanti akan saya share, tapi saya khusus hanya untuk anggota Prahipti saja ya. Seperti ini kira-kira isinya proposal pendirian ini. Pendahuluan, nah, biasa ini ada latar belakangnya apa, visi misi maksud tujuannya apa, data panti sehatnya seperti apa, biodata pemiliknya, pengurusnya seperti apa. Kemudian sumber dayanya apa saja. Apakah kita sendiri, kita punya teman, ya. Susunan tugasnya seperti apa. Ya. Aspek analisis pasar, kira-kira keunggulannya apa? Oh, saya keunggulannya pelayanan holistik misalnya. Kebetulan kalau di tempat saya, kita ada pelayanan terapi bicara, ada pelayanan akupuntur, ada pelayanan fisioterapi, ada pelayanan psikologi. Tapi orangnya beda-beda. Saya tidak menggaji mereka, tapi kita bagi hasil Bapak Ibu. Saya menyediakan tempat, kemudian sekian persen untuk saya, sekian persen untuk teman-teman saya. Dan ini mereka juga senang bisa praktek, kita fasilitasi. Listrik, tempat, kita semua. Ya. Gambaran pasar. Kira-kira nanti 1 hingga 5 tahun yang akan datang bagaimana? Ini dibutuhkan karena pemerintah tidak ingin kita punya usaha justru memberatkan kita. Ini. Kemudian kegiatan pemasarannya bagaimana? Ini juga ditanya. Kita jelaskan. Oh, saya pakai brosur. Fasilitas apa yang saya sediakan ini? Kemitraan kita apakah juga menjalin dengan lingkungan? Ya, ini. Kemudian juga targetnya siapa ya Pak pasar yang kita tuju? Termasuk proyeksi kunjungan pasien. Per bulan kira-kira dapat berapa pasien? Oh, per bulan saya dapat 20 pasien. Satu pasien rata-rata bayar 2 juta, 1 juta misalnya. Strategi pemasaran bagaimana? Ada nggak pesaing-pesaingnya? Ya. Nanti kita berikan contohnya, Bapak Ibu, sederhana kok. Ya, kalau belum dikerjakan kayaknya, waduh kok seperti itu ya? Tidak. Aspek finansial, modal awal. Saya modal paling besar ada di tanah dan gedung. Kalau kemudian perabot dan sebagainya ini kan juga awet ya, tidak habis sekali pakai ya. Termasuk nanti di situ juga kita harus tuliskan denah ruangan, alur pelayanannya seperti apa. Ini aspek accessibility ya. Ini panti sehat kita melayani apa saja. Ya. Kemudian tarif per klien setiap kali terapi. Ini kita tuliskan Bapak Ibu. Satu orang mau 300.000, 500.000 kita tuliskan. Ya, kita tuliskan. Aspek sosialnya ini, panti sehat juga membantu masyarakat sekitar agar dapat meningkatkan derajat kesehatan mereka dan membantu warga kurang mampu agar tetap bisa merasakan pelayanan kesehatan dengan biaya yang mereka dapat menjangkaunya. Kami kadang-kadang gratis, ya. Ada tetangga kiri kanan klinik, ya. Kita sering sebut kadang-kadang kelepasan klinik seperti tadi pertanyaan Pak Herman tadi ya. Ya, itu misalnya pengen berhenti merokok nggak punya duit,
Nah, kita bisa gratisi, ya, bisa digratisi, tidak masalah. Sering ngisi di posyandu, kegiatan PKK, itu bisa di sekolah-sekolah ini, ya. Dan Panti Sehat juga turut serta dalam upaya promotif untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu ini. Nanti contoh bunyi proposalnya. Analisis finansial, biaya total kita yang sudah kita keluarkan berapa? Per bulan pengeluarannya untuk kebersihan, bayar listrik, kalau ada karyawan, bayar karyawan berapa? Pendapatan kita berapa? Kemudian profit. Profit itu adalah pendapatan dikurangi pengeluaran. Ya. Saya kadang-kadang pendapatannya besar sekali, ya, sebelum COVID dulu izin belum turun besar, ya, menjadi konsultan di sana sini besar, ya. Kemudian, nah, syarat kelima, Bapak Ibu, proposal tadi, ya, ada 7 bab. Syarat kelima STPT, ya kan, tadi syarat pertama tadi, ini saya ulangi Bapak Ibu, ya. Ini syarat pertama adalah permohonan, kemudian fotokopi KTP syarat kedua, syarat ketiga, akte pendirian badan usaha. Syarat keempat, profil. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya, kelima, STPT. Surat terdaftar penyihat tradisional. Ini berlakunya 2 tahun. Ya, 2 tahun. Syarat keenam, surat keterangan domisili dari kelurahan. Ya. Dan akhirnya ceng-ceng izin keluar, ya, izin keluar. Kemarin saya terus terang baru ngambil, ya, karena gara-gara Mas Richard menghubungi saya jadi, oh iya, aku ngurus izin tuh belum sempat tak ambil itu, ya. Baru kemarin saya ambil dan keluar surat izinnya, ya, keluar disebutkan tentang izin panti sehat. Saya meskipun punya berbagai jasa, punya jabatan, saya nggak malu, pasien nggak pernah nanya kok, nggak pernah nanya, dia saya tarik 2,5 juga oke, saya tarik 1.500.000 juga oke, saya tarik 500.000 juga oke, nggak mempedulikan namanya, ya, ini. Nah, Bapak Ibu, buka praktek secara legal, itu hati kita tenang, nyaman dan berkah. Yang jelas pendapatannya juga halal, karena apa? Legal. Saya kira itu, ya, Mas Richard, silakan kita diskusi saja, barangkali Bapak Ibu ada yang pengen dikonfirmasi, ya, silakan Bapak Ibu, monggo. Oke, terima kasih Pak Luar Hanung. biasa. Paparannya memang luar biasa ini, ya. Oke, Pak Gusman, mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Iya, iya. Luar biasa nih Pak Hanung nih. Ilmunya komplit. Ini nanti siap-siap untuk menjawab pertanyaan yang sudah Siap. Komplit. Siap ujian ini. Siap ujian, karena sudah disiapkan ini pertanyaan Aduh, tadi, jadi dikasih di pamungkas, ya. iya, iya, iya. Dan Oke. mungkin belum ada yang tahu ya, atau belum informasinya, Pak Hanung salah satu master penguji ini. Baik, Oh iya, iya, Pak iya. Hanung. Pak Hanung. Ini Pak Hanung ini kata Mas Juli, ya, ini ada Mas Juli juga dari pengurus pusat. Ini Pak Hanung ini adalah salah satu master penguji. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti yang ikut dalam sidang nanti siap-siap akan bertemu dengan beliau, ya. Ini penguji kita nih. Sangat apa ya? Sangat pas sekali karena memang latar belakang beliau sudah luar biasa baik di medis, di kesehatan dan di komplementer juga beliau sudah menguasai. Nah, ini udah banyak pertanyaan nih Pak Hanung nih dari rekan-rekan. Yang pertama mungkin kita bahas tentang yang keperawatan dulu. Soalnya tadi banyak banget pertanyaan tentang saya perawat, gimana nih? Apakah saya harus mengurus STPT atau enggak? Setahu saya sih, kalau saya pengalaman kemarin, saya nggak bisa ngurus STPT karena saya bukan nurse gitu. Saya nggak bisa ngurus SIPP karena saya bukan nurse gitu. Makanya saya ngurus STPT. Kalau yang lain itu gimana nih Pak Hanung? Saran Pak Hanung seperti apa? Ya, terima kasih. Saya kalau perawat bagaimana? Saya perawat loh. Saya ini wakil ketua BPNI Kota Surakarta. Terus terang saya cari praktis ya. Di keperawatan ada kompetensi melakukan hipnoterapi, ada. Tapi kalau kita mau praktek di luar kan kita harus punya SIPP, surat izin praktek keperawatan. Nah, tadi dikatakan Mas Richard tadi, kalau nggak punya SIPP ya nggak bisa praktek. Padahal kita pengen praktek nih, tapi kita belum punya klinik keperawatan, ya, tempat praktek keperawatan mandiri. STPT ini menurut saya lebih sederhana.
ya. Mengenai panti sehatnya juga lebih sederhana. Bisa. Kalau sudah di dalam ruangan itu, ya ini kita tahu sama tahu, pasien itu yang penting sembuh, penanganan kita sesuai dengan standar keilmuan, ya, norma etika agama kita jaga. Ya, karena kita menjaga jangan sampai ada sesuatu. Saya biasanya kalau kliennya wanita, saya minta izin saya syuting. Ya, kita arsipkan. Ya, kita arsipkan. Kenapa? Supaya nggak ada fitnah. Ya, nanti bilang diinikan, kan namanya pasien yang macam-macam itu juga banyak hal ya, banyak hal. Kadang kalau dia mengizinkan di antar orang, dibuka pintunya juga kita buka. Ya. Itu ya Mas Richard. Jadi kalau perawat dia nggak punya surat izin praktik mandiri ya, menurut saya harus ngurus, harus ngurus. Ya. Oke, tetapi Ya, kalau misalkan berarti kalau keperawatan bisa ke HPHI ya Pak Hanung ya? HPHI selama ini belum memberikan rekomendasi ya, belum sampai tahapan ke sana. Saya tidak tahu, mungkin ke depannya, kebetulan kita juga sama di HPHI, saya bagian organisasi, wakil ketua bidang organisasi, itu belum sampai memberikan rekomendasi. Syarat pemberi rekomendasi adalah asosiasi dari asosiasi yang resmi ya. Ya, PPNI berarti ya langsung. Ya, PPNI, dan ini nanti prakteknya praktek keperawatan mandiri. Ya, jadi kalau saya mau praktek keperawatan ya dari PPNI, isinya nanti macam-macam. Nah, diantaranya mungkin dengan hipnoterapi itu. Gitu. Oke. Dan Mas. Ya. Pak Hanung ada yang nanya lagi tuh Pak Hanung. Silakan. Itu tadi di chat. Jadi kalau saya udah buka praktek di mau ke hipnoterapi, apa perlu izin lagi atau enggak katanya gitu? Ya. Bagaimana tuh Pak? Kalau sebutannya sebagai terapi komplementer, kalau di kebidanan kan juga sudah diakui ya, ada apa hipnosis for birthing ya, hypnobirthing itu kan merek ya. Itu misalnya kita memberikan rasa nyaman pada pasien kita. Saya kira kok kalau untuk praktiknya menunjang kebidanan sifatnya komplementer tidak perlu. Tapi kalau mandiri khusus hipnoterapi yang umum, lah beda lagi. Misalnya perawat nih, dia melakukan praktek perawatan luka. Dia mau berikan sentuhan manajemen nyeri, hipnoanalgesia, nggak perlu izin, boleh, komplementer kok. Ilmu pokoknya kan memberikan perawatan luka, tapi supaya ada nilai tambah, saya berikan sentuhan hipnoanalgesia. Jadi itu nggak usah izin. Jadi hipnoterapinya buat penguatan dari produk yang di pertama itu tadi ya, bidan atau perawat itu ya. Iya. Seperti itu teman-teman. Baik, yang lain silakan. Oke, ini ada yang bertanya, kalau misalkan kita hipnoterapis, boleh nggak kita langsung ke rumah pasien untuk terapinya? Gimana nih Pak Hanung? Ya, itu panggilan ya. Saya sering dapat rujukan dari rumah sakit ya. Kalau dari rumah sakit itu ada etika, ada aturannya. Etikanya biasanya dokter yang merawatnya, yang merujuk, atau keluarga meminta, tapi kita harus izin dokter. Ya, misalnya saya pernah mendapatkan rujukan dari dokter spesialis penyakit dalam, interna, pasien psikosomatis. Kita treatment tuh, keluarga mengizinkan, dokternya juga mengizinkan, itu ada ketentuannya. Nah, kalau ke rumah, ya sepanjang kita bisa, lingkungan rumahnya juga memungkinkan dan masalahnya tidak muncul dari situ, dia bisa ketika kita melakukan wawancara, istilahnya, kalau di SKL yang sedang kita susun, wawancara bukan anamnesa ya, supaya berbeda dengan teman-teman di medis, itu bisa nyaman, ya tidak apa-apa. Sepanjang kita tetap punya izin praktek. Ya, karena kalau kita nggak punya izin, pasiennya abreaksi, ngamuk, terjadi kecelakaan, kena ya, pasiennya pas kita hipnosis, kita ternyata abreaksi, lari-lari, kecelakaan, itu kita bisa dituntut, kan safety kliennya tidak ada itu. Penting ya, jadi. Iya, ini penting sekali. Kalau tidak ada masalah, mungkin izin itu apalah. Nah, begitu kena kesandung masalah hukum, baru kita merasakan ini. Ya kalau prakteknya setahun hanya menangani satu pasien, tidak apa-apa. Tapi kalau pasiennya banyak, ada yang iri, dilaporkan, kena juga kita. Tapi yang jelas, kalau legal kan berkah, halal. Ya, demikian. Oke, mantap. Luar biasa Pak Hanung. Ini ada pertanyaan sebenarnya dari Pak Risman Aris, ini salah satu pengurus juga di Prahiti.
beliau bertanya bahwa kalau di PMK 61 itu kan kita namanya adalah anti sehat ya. Nah, penggunaan kata klinik itu kan lagi banyak nih yang menggunakan kata klinik. Padahal kita bukan dokter gitu ya. Bagaimana sikap DPP atau kita lah sebagai Pak Hanung yang sudah mungkin diajak oleh Ancestran untuk berdiskusi tentang penggunaan nama ini gitu ya. Kenapa sih dinamain panti sehat dan apa bedanya dengan klinik itu seperti apa? Oh ya, kalau saya ikuti aturan saja lebih enak, lebih aman ya. Ada yang membedakan. Seperti di kampus kami ada jurusan namanya jurusan jamu. Dia prakteknya di Gria Sehat, di panti sehat, ya. Prakteknya di sana. Nah, ketika kita sebagai sebutannya tradisional, PAIPTI ini kan menginduknya ke Direktur Yankestrat, pelayanan tradisional. Sehingga rekomendasinya juga kita menggunakannya bukan klinik. Kalau kita menggunakan izin dengan rekomendasi PAIPTI, maka izinnya adalah panti sehat. Pasien nggak nanya kok misalnya, Pak Irfan kok Bapak kok ininya panti sehat. Pasien saya nggak pernah nanya tuh, ya nggak pernah nanya gitu. Dia yang penting pelayanan kita, siapa kita. Gitu. Saya juga nggak malu, saya nggak malu. Saya ngisi di acara internasional, saya sebutkan mereka orang luar negeri nggak ngerti apa itu panti sehat, nggak peduli, nggak ngerti. Jadi seperti itu, nggak masalah. Ya kalau malu menuliskan panti sehat ya ditulis saja pelayanan hipnoterapi atau apa. Nanti izinnya di dalam ditulis gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana pelayanannya. Begitu Mas Richard. Mantap, luar biasa ini. Kalau sama ahlinya tuh langsung terjawab singkat, padat, dan jelas gitu ya, luar biasa. Dan, ini ada dan jawabannya nyaman ya. Nyaman, kayak kita hipnotis gitu ya. Iya. Oke, ini pertanyaan lanjutannya masih dari Pak Risman Aris gitu ya. Di pasal tersebut juga itu menjelaskan tentang iklan gitu. Nah, tentang pasal 37 di dalam UU Kesehatan tersebut gitu ya, untuk mempublikasikan dan mengiklankan pelayanan kesehatan itu kan tidak diperbolehkan di sana ya. Nah, untuk kita sebenarnya seperti apa sih kaidah untuk publikasi yang dibenarkan atau bentuknya hanya edukasi atau publikasi layanan itu boleh kan? Seperti itu, Pak. Ya, silakan. Ini luar biasa Pak Risman ini ya. Ini jadi kita kalau mau pasang plang itu ada aturannya. Saya sudah pernah ngobrol dengan Mas Yuli, bagaimana kalau di DPC, apa DPD kita pasang plang, ini kan tentu ada ukurannya, ada aturannya. Seperti praktek perawat mandiri kan juga ada aturannya, praktek bidan praktek mandiri juga ada aturannya, dokter praktek juga ada aturannya. Bisa di-mute dulu ya, Pak ya. Mana? Nah, sebagai seorang praktisi hipnoterapi, banyak sekali ide, banyak sekali cara untuk menjual diri. Ya, kalau Bapak Ibu menguasai public speaking, bukan bagaimana kita mengenal orang, tapi bagaimana orang itu mengenal kita dan akan menggunakan jasa kita. Banyak sekali menggunakan kartu nama. Cara memberikan kartu nama, kalau Bapak Ibu pernah belajar NLP pun ada caranya, ya, ada caranya. Kelompok rujukan, kita menolong si A, akhirnya dia menyampaikan ke orang lain. Ya. Tidak perlu kita pasang di sepanjang pohon-pohon itu, malah itu nggak etis ya. Yang jelas ini secara aturan memang ada etika, ya, nempel di pohon-pohon pakai stiker macam-macam. Ya itu kalau saya nggak sreg ya. Kebetulan kalau saya sendiri sering ngisi siaran di radio, tapi di radio itu dilarang kita nyebut kata-kata hipnotis karena orang masih takut. Tapi kan kita bisa pakai bahasa lain, kita bisa reframing, ya. Setiap kali ngisi acara kita bisa menunjukkan, membantu. Ketika ada orang misalnya perokok, kita bantu untuk mengurangi, ya. Ketika ada orang kesakitan, kita bantu. Itu sudah jadi promosi yang luar biasa. Kelompok rujukan itu lebih hebat dibanding kita nyetak brosur, alah dibuang orang. Kita pasang spanduk, boleh diuji coba Bapak Ibu pasang spanduk, kemudian pasang nomor telepon yang baru. Dalam 1 minggu berapa yang menghubungi Bapak Ibu? Ini bisa ya. Dalam sebuah penelitian marketing itu kelompok rujukan itu lebih hebat. Jadi siapa yang mengenal kita, bukan siapa yang kita kenal. Ya saya kenal Pak Jokowi, saya belum tentu Pak Jokowi masih ingat dengan saya meskipun dulu pernah bareng, ibaratnya begitu. Ya, seperti itu Pak Risman.
Oke, luar biasa nih Pak Hanung, ini jawabannya luar biasa. Ada lagi pertanyaan ini Pak Hanung. Ini sih pertanyaan Ya, pribadi saya sebenarnya sambil saya nyari pertanyaan yang lain di sini. Eh, Sebenarnya batasan hipnoterapis yang diakui, yang kan kalau di medis itu ada yang memang apa namanya job desk-nya atau tupoksinya untuk dokter atau psikiater gitu, psikolog gitu. Mungkin buat di-sharing aja ke teman-teman, batasan hipnoterapi itu sampai di mana sih dan di mana kata rujuk itu bisa kita tuliskan gitu. Ini ya. harus dirujuk gitu. Ini pertanyaan yang bagus, luar biasa. Jadi ketika seseorang itu lulus kursus, lulus pendidikan formal, itu kompetensinya berbeda, Bapak Ibu. Berbeda, ya. Saya punya pengalaman ketika mendirikan sekolah akupuntur tahun 2007. Pertama kali setelah saya pulang dari Cina, sekolah dari Cina, saya mendirikan sekolah akupuntur. Itu kompetensinya kita merubah dari kursus. Kalau kita di Prahiti ini juga sedang menyusun itu dengan Bapak Dr. Bambang Saras ya dan Pak Iwan Gunawan ya, ada Mas Rizky Daniel juga, Pak Patisina. Nah, kita sampai KKNI-nya level 3 Mas Richard ya, level 3. Ya, kalau D3 itu KKNI-nya kan level 5 ya. D3 level 5, nanti D4 level 6, sarjana berapa, S2 berapa, subspesialis berapa, itu ada ya. Itu ada. Jadi untuk kursus memang sampai level 3, penanganan, motivasi, memberi motivasi, kemudian memberikan rasa nyaman, mengelola nyeri seperti itu. Ini untuk Prahiti sedang digodok, belum selesai. Kalau sudah selesai nanti akan segera di-share ke Bapak Ibu semua. Tapi pasti beda. Ketika Bapak Ibu seorang, mohon maaf, bukan tenaga kesehatan, pendidikan dasarnya, katakanlah sarjana pendidikan, tapi Bapak Ibu buka praktek ini, maka kompetensinya sampai KKNI level 3. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau sedikit nakal ya, kalau sudah di dalam tempat praktek kan, pasien juga nggak nanya, Bapak nanti saya ditangani level berapa. Yang penting dia sembuh. Ya, dia merasa kalau ngelihat alat gerang, karet gelang itu teriak-teriak, ngelihat cowok teriak-teriak. Ketika kita treatment bisa, mungkin dia nggak akan komplain. Kapan kita merujuk? Kalau saya pribadi, ketika saya tidak mampu, segera terujuk. Dan ini juga berbalik kepada saya. Saya sering merujuk ke dokter, dan dokter pun sering merujuk ke saya. Ketika seorang yang mengalami partes tak maju, ya, persalinannya di kala 1, persalinan kan ada kala 1, 2, 3, 4, kala 1 pembukaan, saya pembukaan lengkap, lama dia nggak buka-buka. Dokternya tahu dia ini nggak mau dioperasi, dia nggak mau dikasih obat karena ada sesuatu yang tidak mengizinkan, dirujuk. Ya gampang kita datangi dengan teknik-teknik yang teruji sederhana, bisa. Ini boleh Pak Ibu. Jadi kalau kita keluaran kursus, KKNI-nya level 3, level 4. Tapi untuk Prahiti kita sedang berproses. Di Indonesia ada 2 organisasi yang mendapatkan rekomendasi dari Direktur Yan Kestrat, ya, tetangga kita dan kita Prahiti. Ya. Ini masing-masing kita belum mengajukan KKNI ke pemerintah dan nanti yang mengesahkan juga pemerintah. Jadi demikian, Mas dan Bapak Ibu semua. Ya. Silakan kalau belum jelas atau masih ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Oke, luar biasa nih. Luar biasa. Oke, Kang Gusmun mungkin ada yang mau di ini kan dulu. Iya. Kebetulan saya juga mau cerita juga nih Pak Hani, teman-teman sekalian. Saya waktu di Batam, tinggal di Batam 6 tahun. Saya sudah mengajukan izin sampai ke tingkat puskesmas, sampai ke Pemda Kota Batam tuh terhadang dengan pada saat itu antara dinas kesehatan atau dinas penanaman modal perizinan. Kan kebetulan tuh tahun 2015. Nah kemudian karena puskesmas sudah tahu saya sudah melakukan pengajuan proses perizinan, mereka kebetulan ada Permenkes di
tentang kestrat ya, di mana di puskesmas dan di rumah sakit kan diperbolehkan untuk membuka poli kestrat. Jadi pada saat itu ada pasien atau klien satu keluarga dia merokok, datang ke kesehatan remaja. Akhirnya mereka mendaftar, pasien tersebut daftar registrasi ke puskesmas. Kemudian dia telepon ke saya, nanya kapan bisanya, by phone. Akhirnya saya kasih waktu, kemudian mereka datang. Dan saya tanya, orang puskesmas juga tanya kan, Pak, tolong jangan ditarik uang lagi, karena kami dari retribusi puskesmas sudah mengambil gitu loh. Dan ya nggak ada masalah bagi saya. Tadi kan Pak Anu juga cerita gitu, ada namanya kita sedekah, atau ada kita memberi manfaat untuk lingkungan sekitar. Jadi ini bagi sekali lagi teman-teman yang baru mau menjadi profesional atau mau ngebangun izin praktek hipnoterapi, ya mungkin pengalaman saya juga bisa dapat dibagi atau mungkin bisa jadi pelajaran, jadi referensi mungkin. Begitu mungkin Pak Anung ya? Ya, luar biasa ini ya? Coach Gusmun. Jadi memang betul, mengurus izin itu mudah kok ya. Saya sengaja mengurus itu ya, mengurus sendiri, saya sengaja. Dan gampang kok. Ya, saya menurunkan ego saya nggak minta tolong orang, saya bisa minta tolong orang bisa, tapi saya sengaja. Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Orang cerita, waduh aku nunggu sana gini. Orang kan suka cerita heroisme dia. Tidak, ini mudah kok, kalau kita mau jalani mudah. Bapak Ibu karena belum menjalani, bahasa Jawanya itu awang-awangan apa ya. Aduh, termangu-mangu nanti sulit ya, harus ke sini. Tidak, mudah, ini mudah kok. Jalani mudah. Paling mungkin kalau puskesmasnya belum pernah tahu seperti apa model suratnya, nah nanti kita bisa tunjukkan. Itu karena ada puskesmas yang belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk mungkin ada. Ya kalau di Solo kami sudah terbiasa, kita sudah terpola, termasuk penanganan merokok, termasuk penanganan TBC, peningkatan kepatuhan, itu kita sudah mulai masuk, dan kita jadi mitra kerja dari Dinas Kesehatan. Ya, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang masih mau ditanyakan. Oke, ini ada yang bertanya lagi dari Kang Z gitu ya. Saya praktek di klinik kesehatan, ada dokter umum, apotek dan lain-lain. Di klinik tersebut hipnoterapi dijadikan sebagai preventif. Jadi jika di tempat tersebut ada dokter, namanya apakah harus diganti juga menjadi panti sehat? Oh ya. Ya, panti sehat itu adalah izin tempat ya. Kalau izin kita praktek mandiri itu ya STPT tadi, tanda pengobat tradisional tadi. Kan ini tadi saya menyampaikan bagaimana mengurus izin tempatnya, tempat prakteknya. Kalau saya sebagai perawat ya STR, ya STR, saya punya STR, ya saya punya izin praktek perawat. Nah ini sebagai pengobat tradisional HATRA, ini saya tunjukkan sebentar, ya yang tadi Bapak Ibu, ya izinnya. Nah surat terdaftar penyehat tradisional, kan izinnya sudah ngikut yang praktek bersama tadi. Ya. Teman saya yang praktek fisioterapi, dia tidak pakai ini. Teman saya yang praktek akupuntur, ya, murid saya, dia pakainya surat izin praktek akupuntur terapis. Teman saya yang psikolog, dia pakai surat izinnya sendiri. Hanya rumahnya panti sehat ini, pasien nggak nanya kok, nggak nanya pasien. Ya, jadi kalau kita ikut praktek bersama, Bapak Ibu misalnya latar belakangnya saya seorang sarjana ekonomi, ya kita punya surat terdaftar penyehat tradisional. Ini, itu Mas Oke, ini juga sebenarnya hampir sama, ada pertanyaan yang sama. Mungkin lebih diperjelas aja Pak Hanung. Jadi kalau misalkan ini kan ada yang bilang prakteknya, ini pertanyaan dari Bu Rimalia Karim, gitu ya, dari Kalsel. Ini biasa menangani kasus anak dan perempuan gitu ya, trauma gitu. Nah, latar belakangnya adalah perawat dan kesmas. Apakah untuk membuka izin praktek itu harus ada tempat praktek? Karena saya nggak buka praktek di rumah tapi di kantor. Gitu. Ya. Itu gimana tuh, Pak Anung? Kalau mau izin praktek mandiri, ya harus punya tempatnya. Izin praktek loh ya, harus punya tempatnya. Tapi kalau di kantor ya berarti kita melekatnya di kantor.
Kalau Mas Richard misalnya mau melakukan tindakan praktek keperawatan di kantornya, yang ngurus izinnya kantornya, izin kantornya maksudnya. Mas Richard pasti sudah punya SIK, pasti ada. Contohnya seperti itu. Kalau ibu seorang perawat, ya praktek di rumah sakit, izinnya ya rumah sakit, ya itu. Tapi kalau ibu pengen buka prakteknya mandiri, ya ibu harus punya tempat sendiri, ya kan nggak lucu nih kalau kita buka praktek tempatnya nggak ada, hanya di teras. Lah, padahal kita mau membantu pasien, klien ya, belum tentu dia nyaman dengan kondisi itu. Ya, jadi kalau penyelenggaranya kantor ya pasti aturannya ikut di kantor. Tapi kalau penyelenggaranya kita mandiri harus punya. Oke? Oke, luar biasa ya. Ini banyak sekali pertanyaan sebenarnya, tapi waktu juga yang membatasi kita, gitu ya. Ada pertanyaan juga yang mengatakan apakah kita harus punya lembaga CV atau yayasan? Nggak perlu ya, tapi yang penting ada izinnya ya. Ya. Itu lain-lainnya kiranya sudah terjawab, dan mohon maaf jika ada yang mungkin belum terjawab karena waktu juga yang membatasi kita semua. Terima kasih Pak Hanung atas kehadirannya, waktunya, dan kesempatannya untuk memberikan arahan pada kami. Mungkin ada motivasi buat kita semua. Ya, Terakhir dari Pak terima Hanung. kasih Mas Richard, Bapak Ibu semua. Winston Churchill, saya ingin cerita sedikit. Winston Churchill itu seorang tokoh politik dan pengarang dari Inggris yang paling dikenal sebagai Perdana Menteri Britania Raya pada Perang Dunia Kedua. Beliau pernah berkata, apa yang Anda ketahui tidaklah penting. Apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda ketahuilah yang jauh lebih penting. Ya. Apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda ketahuilah yang jauh lebih penting. Senang sekali bisa berbagi sore ini dengan Ibu Bapak semua, teman-teman, saudara-saudara semua. Selamat sore dan sukses untuk kita semua.